Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Rosa, NPM 1830174. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kemarin yang akan dilanjutkan ke pertemuan kedua pada tugas praktikum lab anatomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerebrum. Yang mana kita akan membahas otak dulu. Otak itu kan terdiri dari cerebrum. Ada cerebellum sama batang otak. Nah, mereka itu dibentuk oleh mesencephalon, pons, sama medula oblongata. Nah, kalau calvaria dan dura mater disingkirkan, di bawah lapisan arachnoid mater kranial dan pia mater kranial terlihatlah adanya gyrus, sulcus, dan visura cortex cerebri. Nah, terus sulcus dan visura cortex cerebri ini membagi hemisfer cerebri menjadi daerah lebih kecil lagi. Nah, disebut lobus. Pertama, kita bahas cerebrum, otak besar. Di sini, cerebrum, apa sih cerebrum? Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak yang terdiri dari dua hemisfer, hemisfer kanan dan hemisfer sebelah kiri. Kalau hemisfer kanan ini dia berfungsi untuk mengontrol bagian tubuh sebelah kiri, dan hemisfer kiri berfungsi untuk mengontrol bagian tubuh sebelah kanan. Masing-masing hemisfer terdiri dari 4 lobus. Bagian lobus yang menonjol itu disebut gyrus, dan bagian lekukan yang menyerupai parit, itu disebut sulcus. Terus, keempat lobus tersebut masing-masing adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Pertama kita bahas ke lobus parietal. Apa sih lobus parietal? Lobus parietal adalah lobus yang berada di bagian tengah cerebrum. Lobus parietal bagian depan dibatasi oleh sulcus centralis dan bagian belakang oleh garis yang ditarik dari sulcus parieto-occipital ke ujung posterior sulcus lateral. Nah, daerah ini dia itu berfungsi untuk menerima impuls dari serabut saraf sensorik talamus yang berkaitan dengan segala bentuk sensasi dan mengenai segala jenis rangsangan somatik. Terus yang kedua itu ada lobus frontal. Lobus frontal itu merupakan bagian lobus yang ada di bagian paling depan dari cerebrum. Lobus ini mencakup semua korteks anterior, sulcus sentral dan sulcus sentral dari Rolando. Nah, pada daerah ini terdapat area motorik untuk mengontrol gerakan otot-otot, gerakan bola mata, area Broca sebagai pusat bicara, dan area prefrontal, area asosiasi. Nah, yang mana nanti untuk mengontrol aktivitas intelektual. Terus yang ketiga ada lobus temporal, yang mana berada di bagian bawah dan dipisahkan dari lobus occipital oleh garis yang ditarik secara vertikal ke bawah dari ujung atas sulcus lateral. Nah, lobus temporal berperan penting dalam kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi dan bahasa dalam bentuk suara. Terus ada lobus occipital. Lobus occipital berada di belakang lobus parietal dan lobus temporal. Lobus ini berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Nah, kita lanjut ke bagian telencephalon. Nah, di sini ada visura longitudinal cerebri, sulcus frontalis superior, gyrus. Di sini ada gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis medius, ada gyrus precentralis, ada gyrus postcentralis, gyrus supramarginalis, gyrus angulus, lobus parietal superior, lobus parietal inferior, terus ada polus occipital, ada sulcus juga. Nah,
Terus kita lanjut ke gyrus. Mana ya gyrus? Nih. Ini gyrus. Nah, di gyrus ini dia juga terdapat ada operculum frontale, operculum parietale, gyrus parencentralis. Ini kita lihat dari sisi kiri. Sinistra, terus gyrus postcentralis. Terus di situ juga ada sulcus lateralis, gyrus temporalis superior. Terus ada gyrus temporalis inferior juga. Sama ada sulcus parieto occipitalis. Nah, terus lanjut area Brodmann, bagian daerah pada bagian korteks otak besar. Terus ini kita lihat dari sisi kiri juga, tapi kita lihat di dalamnya. Nah, lanjut nih. Nah, ini nih bagian-bagiannya. Nih, gyrus frontalis ini terdiri menjadi ada orbital. Nih. Pars triangularis dan pars opercularis. Nah, di sini juga nih. Udah jelas sih. Nih gyrus-gyrusnya. Ada gyrus parietalis, gyrus postcentralis, gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior, gyrus orbitalis, gyrus frontalis superior. Nah, terus kita lanjut ke ventriculus. Coba kita lihat ke ventriculus. Nah, ini nih pada ventriculus dia itu vaskularisasi otak, pengaliran darah ke otak dilakukan oleh dua pembuluh arteri utama yaitu oleh sepasang arteri karotis interna dan sepasang arteri vertebralis. Nah, keempat arteri ini terletak di dalam ruang subarachnoid dan cabang-cabang beranastomosis pada permukaan inferior otak untuk membentuk circulus Willisi. Arteri karotis interna, nah, ada arteri basilaris, arteri cerebri anterior, arteri communicans anterior, arteri cerebri posterior, communicans posterior, dan arteri basilaris ikut membentuk sirkulasi tersebut. Nah, otak manusia itu organ yang paling aktif metabolismenya. Meskipun beratnya hanya 2% dari berat badan, tetapi otak menerima 17% curah jantung dan memakai 20% oksigen yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk metabolismenya. Sirkulasi utama tersebut pertama ada sirkulasi arteri cerebri anterior yang memberikan suplai pada sebagian besar korteks cerebri dan massa putih subkortika, ganglia basalis, dan kapsula interna.
Terus yang kedua ada sirkulasi anterior cerebri posterior, memberikan suplai ke korteks occipital, cerebri, lobus temporalis, medialis, thalamus, dan bagian rostral dari mesencephalon atau otak tengah. Nah, sini ada ventriculus. Kita lihat ini dari sisi kiri. Nah, di sini terdapat adanya nucleus caudatus, corpus putamen, thalamus, globulus pallidus, ada nucleus caudatus caput, nucleus caudatus cauda, corpus amygdaloideum, ada ventriculus lateral konfrontal, ventriculus lateral, dan pars centralis. Nah, lanjut ke klinisnya. Nah, tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal di dalam otak, bisa ganas atau jinak. Nah, tumor ganas itu adalah kanker. Kalau tumor jinak itu relatif lambat tumbuhnya. Nah, tapi mereka itu dia tidak menyebar ke bagian-bagian tubuh lainnya gitu loh. Tumor ganas tumbuh relatif cepat dan bisa menyerang dan menekan jaringan di sekitarnya, mempengaruhi fungsi otak dan bisa mengancam nyawa. Terus yang kedua ada enselopati. Enselopati itu apa? Enselopati adalah istilah yang mengacu pada kelainan struktur atau fungsi otak akibat suatu kondisi atau penyakit. Kelainan struktur atau fungsi ini dapat bersifat sementara, namun juga dapat bersifat permanen, sehingga deteksi dan penanganan yang segera perlu dilakukan untuk meningkat peluang keseimbangan. Apa aja penyebab encephalopati ini? Bisa kekurangan pasokan oksigen pada otak, misal karena infeksi atau kurangnya darah. Terus gangguan elektrolit, tekanan darah yang terlalu rendah atau malah terlalu tinggi. Terus keracunan atau efek samping pada obat. Terus penyakit hati, itu bisa termasuk ke penyakit kuning. Terus cedera kepala, gagal ginjal, penyakit Hashimoto, protein glisin yang terlalu tinggi di otak akibat kelainan genetik, kekurangan vitamin B1 yang dipicu oleh kecanduan alkohol, atau sindrom Wernicke-Korsakoff, penyakit limfe, terus penyakit sapi gila, terus ada gejala-gejalanya juga. Bagian tubuh yang berkedut, sulit menelan atau berbicara, terus kelemahan otot pada salah satu anggota tubuh, kejang, penurunan kesadaran mulai dari tampak mengantuk hingga koma. Terus penyakit selanjutnya ada hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Penumpukan cairan rongga otak, sehingga peningkatan tekanan pada otak pada bayi dan anak-anak hidrosefalus membuat ukuran kepala membesar. Sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini bisa menimbulkan sakit kepala hebat. Penyebabnya aliran cairan otak yang tersumbat, produksi cairan otak yang lebih cepat dibandingkan penyerapannya, penyakit atau cedera pada otak yang mempengaruhi penyerapan cairan otak. Kalau pada anak-anak, dewasa, dan lansia, gejala hidrosefalus ini muncul tergantung pada usia penderita. Gejala-gejalanya apa? Sakit kepala, penurunan daya ingat dan konsentrasi, mual muntah, gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, terus gangguan keseimbangan, kesulitan menahan buang air kecil, sama pembesaran kepala. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Bisa juga langsung komen di kolom komentar di bawah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.